Recording in progress. Oke. Coba pakai Zoom aja supaya ngerekamnya konsisten kali ya. Oke, kali ini tunggu, sebelum itu gue mau ngucapin selamat datang di Lark and Sen Perfumer. Tapi kali ini sebenarnya gue mau ngetes seperti biasa parfum lokal. Kali ini namanya nggak kelihatan ya, di blur loh. Sini kali. Fiverr. Jadi ceritanya itu gue nonton YouTube-nya Fragolius ya. Gue nggak tahu nyebutnya apa. Tapi yaudah gue kebetulan langsung aja dari nggak pakai lama, langsung gue pada saat itu juga pesan di Tokped gitu. Langsung aja kita buka pakai cutter gue ya. Ini baru banget, masih baru datang. Ini gue reviewnya sendiri gue nggak tonton sampai habis ya, karena gue nggak mau membuat penilaian gue bias gitu. Tapi habis ini sih gue bakalan nonton aja sih perbedaan penilaian gue sama penilaian Fragolius. Ini datangnya begini, ada apa ini namanya? Ada stiker atau lakban gitu. Tapi udah tulisannya, wah wangi, udah wangi banget. Terus kotak biasa, kita buka. Isinya ada sarang burung ini. Terus di sini saya coba, waduh, kotor ya. Mungkin ini dari dusnya kali ya. Ini ada Ambroxy Wood. Di sini Ambroxy Wood. Kayaknya nggak kebaca. Nah, webcam gue juga jelek. Ini ada Bitter Honey. Dan kayak cuma 3 deh. Iya, cuma 3. Ini ada Royal Oak Eau de Parfum. Jadi ya, mana ini? Nggak kebaca juga ya, Royal Oak. Oke, untuk mempersingkat waktu ya, gue bakalan coba dulu deh. Kira-kira yang mana dulu ya? Kayaknya Bitter Honey lebih menjual menurut gue namanya. Jadi di sini nggak kecil sih. Kalau di sini ya. What? Oke, di tangan aja. Vibe-nya itu mirip kayak etre yang Suika. Suika tuh semangka ya. Mirip-mirip. Kalau gue nggak tahu sih ininya apa ya. Gue nggak megang contekannya juga. Yang jelas wangi fruity-nya tuh kerasa sih. Ini seger banget sih, enak banget buat kayak siang-siang dipakai. Ini Bitter Honey. Sekalian gue nyalain contekan dulu kali ya. Contekan gue habis baterainya. Oke, kita akan coba semprotin aja satu-satu. Yang kedua itu Royal Oak. Oke. Top note-nya enak semua. Ini yang Ambroxy Wood.
Loh, rusak. Nah, Ambroxywood rada aneh top notes. Oke, jadi gue mau buka, gue tuh beli di Tokped ya. Terus ya seperti biasa, gue bakalan buka contekannya. Yang kemarin gue beli itu apa? Coba kita lihat Tokped gue. Ini rada aneh sih, Ambroxywood. Hmm. Yang awal itu enak, yang kedua tuh enak. Jadi kemarin itu gua beli transaksi lainnya. Starter pack dari dari Fivers. Ini tuh seharga tiga ini itu seharga 69.000 belum sama ongkir ya. Oke, untuk kamu yang tidak ingin belanja buy, jadi sebaiknya belinya tuh ini aja, starter pack-nya ini. Jadi ini tuh udah semua dari si Viper ini. Oke, kita coba mulai dari Ambroxywood. Ini rada aneh nih. Menurut gue incense banget. Wanginya tuh kayak resin-resin incense. Aku penasaran banget sumpah. Kok topnesnya rada aneh ya? Coba gue. Ini mungkin karena apa namanya, ngeluarnya tuh nggak bagus. Ini cedarwood. Gue mencium wangi cedarwood. Oke. Oh ya, kardamom. Oke, jadi gue bacain aja. Fiverr untuk Ambroxywood ini tuh 5 mililiter ya. 5 mili. Top notes-nya itu kardamom, violet accord, dan lemon. Tapi gue nggak mencium wangi lemon. Ya, ada sedikit, tapi lebih banyak ke sandalwood dan cedarwood-nya ya. Terus untuk base note-nya di sini dibilang citrus, tapi kebanyakan tuh citrus justru karena molekulnya mudah menguap, dia tuh harusnya jadinya top notes ya. Ini gue untuk middle notes-nya itu ada iris, papyrus, dan ambrox. Oh iya, jadi kesannya ini si Ambroxywood ini memang lebih kayak buku ya. Kayak kalau lu baru cetak buku gitu, itu wanginya kayak gini. Jadi di sini kuat banget wangi cedarwood-nya ya, dari top note sampai ke middle notes-nya udah langsung kerasa gitu. Oke, terus kita akan coba tadi di Royal Oak. Di Royal Oak itu wangi awal-awalnya tuh bener-bener kayak gentleman, gentleman perfume gitu ya. Vibe-vibe-nya tuh mirip kayak Versace yang biru, eh, terus atau Blue de Chanel, mirip-mirip seperti itu vibe-nya. Dan lebih cenderung mirip kayak Terre d'Hermé. Terre d'Hermé. Oke, untuk notes-nya itu Royal Oak itu ada cinnamon, mandarin, lavender, dan lemon sebagai top notes. Ya. Terus middle notes-nya itu fruity notes, incense, red cedar, dan cumin. Cumin apa? Di base note-nya ada tobacco, vanilla, cheddar, leather, dan patchouli. Ya, leather-nya. Tapi gue bingung deh. Yes, itu ada lavender dan mandarin ini top notes-nya ya kerasa.
Lemon mungkin sedikit kali ya. Dia tuh kayak sebagai pembulat aja itunya, lemonnya. Fruity notes gue nggak tahu, tapi incense dan leathernya, patchouli-nya kecium sih. Tobacco gue nggak tahu deh. Ini tuh cocok banget. Menurut gue ini tuh lebih cenderung ke gentleman perfume ya, kayak lu kayak cowok banget lah pokoknya. Sedangkan kalau yang si Ambroxy Wood itu, dia tuh tipe-tipe yang pengen parfum yang pengen mengarah ke wood, tapi lebih cenderung kayak apa ya? Kayak rada susah sih bilangnya ya. Rada rada tua ya. Biasanya kayak parfum-parfum ini sih harusnya ada sandalwoodnya sih di di Ambroxy Wood ini. Cuman ya mungkin dia bukan pakai sandalwood yang benar-benar sandalwood, tapi lebih cenderung kayak Javanol kayak gitu wanginya. Ini tuh mirip banget kayak keluarannya si The Scent Story yang yang Santalum kalau nggak salah. Ini mirip banget. Cuman ini lebih cenderung bright ya. Kalau yang Santalum itu lebih 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 ke dark. Gitu ya. Ini incense sama Javanolnya kerasa banget. Royal Oak. Royal Oak itu kayak gabungan antara Blue de Chanel terus sama fruity 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 yang fruity itu apa ya? Jadi kayak anggap aja versi bright-nya dari Blue de Chanel gitu. Nah, top notes-nya gampang banget hilang sih semuanya. Yang satu lagi yang bitter gue tunggu dulu karena di sini wanginya ini mereka ini yang Royal Oak sama yang Ambroxy Wood itu gue rasa sih berat banget ya molekul-molekulnya, jadi bisa langsung apa namanya, ternyata udah langsung keluar walaupun dia tuh wangi-wangi base note dan middle note gitu. Jadi tapi sedangkan si bitter honey ini tadi gue cium cukup apa namanya, eh, top note-nya tuh cukup enak. Nah itu dia. Jadi kalau secara ini aja, kalau secara singkat aja ya, ini tanpa gue ngeliat contekan, ini tuh ada wangi-wangi yang jelas ya, honey ya, ada honey, musk, dan apa itu ya? Honey. Honey-nya kok bisa kayak nggak berat gitu ya, tapi bisa lebih kayak cerah ya. Rata-rata berarti semuanya cerah ya. Ini tuh kayak gue suka dulu tuh, aduh, by fresh warna ungu apa yang mana ya. Jadi di rumah nenek gue dulu, oma jatuhnya. Itu tuh suka suka nyemprotin wangi seperti ini. Apa ini apa namanya? Parfumnya atau bukan? Gue nggak tahu ya. Yang jelas ini mengingatkan gue sama oma gue sih, Bitter Honey. Wanginya tuh ke arah-arah bunga yang warnanya ungu gitu. Coba kita lihat ya contekannya. Apa sih Bitter Honey? Jadi top notes-nya untuk Bitter Honey ini adalah bitter orange dan honey. Ya honey-nya kerasa sih. Bitter orange ya. Coba. Oh ini maksudnya ya middle notes-nya itu ada cherry dan tuberose. Nah itu yang dominan, tuberose dan cherry. Jadi kalau kalau pernah coba Dunhill yang merah, Dunhill bukan Dunhill blue ya, Dunhill red instead of Dunhill blue. Ini wanginya akan seperti ini. Dia akan membuat efek kayak cherry gitu loh.
Tapi di sini middle notes-nya bukan hanya cherry dan tuberose aja, tapi ada orange blossom dan pear. Mungkin orange blossom dan pear-nya ini yang membuat dia tuh jadi kayak cerah gitu. Iya, ini beda banget. Cerahnya tuh cerah banget. Honey-nya itu lebih kayak justru memendam itunya, memendam si tuberose-nya, tapi si cherry-nya tuh langsung dari topness-nya pun udah langsung terasa banget. Coba ya kita coba semprot-semprot. Kalau disemprot gitu aja yang kecium itu hanya orange-nya aja ya, orange. Jadi mereka mau si Viper ini mau gabungin antara si wangi-wangi orange yaitu ada bitter orange dan apa namanya orange blossom ya. Itu ke dalam wangi-wangi yang dark. Jadi semuanya ini dari ketiga ini gue rasa temanya seperti itu si perfumernya tuh. Jadi wangi-wangi dark yang kayak si apa namanya Blue de Chanel, kayak si Dunhill Red, terus ini yang kayak apa yang Ambroxan tadi kayak wangi santalum gitu, dirubah ditambahin eh, efek-efek kayak kayak yang bikin oh ini tuh bisa dipakai di siang hari nggak perlu yang berat banget dan itu bisa membuat ini tuh bisa disukai sama semua orang sih. Ini cukup oke sih. Nah, tadi selain itu di base note-nya ya untuk bitter honey itu ada vanilla, patchouli, sandalwood, amberwood dan white musk. Oh iya tuh ada white musk. Ya. White musk-nya ini bukan tipe yang animalic itu enggak bitter honey ini. Jadi cenderungnya white musk yang dibuat dari bunga-bunga putih itu. Ntar jadinya kayak begini. Jadi kalau cherry-nya udah hilang itu dia wangi dari si wood-woodnya itu dia akan keluar ya. Menurut gue sih secara konsep bagus banget dan apa namanya kalau lu nyamain dengan cocok logi dengan beberapa merek yang udah terkenal, ini ya emang kayak cocok jadi flankernya justru, terutama di yang Ambroxy Wood ya. Ini tuh eh, tipe-tipe lu yang kalau ini cocok nih ya, cocok untuk Ambroxy Wood ini cocok untuk lu yang tipenya kalem. Terus ya apa namanya nggak kerja di luar gitu yang lebih kayak misalnya arsitek atau apa namanya lebih banyak meeting atau ya pokoknya yang di dalam ruangan lain. Ini cocok banget sih. Walaupun dia berat seberat sandalwood gitu, padahal nggak ada tadi ya sandalwood. Terus ini Ambroxy, oh ada sandalwoodnya justru malah kenceng sandalwoodnya. Iya ya, jadi kayak wangi santalum sama cedarwood digabung bener. Iya ya bener-bener. Makanya menurut gue sih bukan sandalwood tapi si Japanolnya ya. Mungkin sandalwoodnya lebih cenderung bukan IO ini ya, tapi lebih ke molekul ya. Bukan essential oil tapi molekul. Ya gitu. Overall misalnya nih ya, di misalnya kalau gue punya uang untuk beli full botolnya, which is nggak mahal-mahal banget sih. Berapa ya? Kita coba lihat contekannya di Tokped itu sebesar 189.000 ya, 190.000 lah ya, hampir 200 sama ongkir-ongkir. 200.000 ongkir. Gua sih ngelihat ini sebenarnya base-nya itu wangi-wanginya wangi yang nggak kompleks pertama. Terus dari pemilihan materialnya jelas ini bukan bisa dibilang murah, tapi maksudnya bahan-bahan yang mudah didapat juga. Nah, cuman emang
kita biasanya terpakunya tuh sama apa namanya, sama ininya loh, apa temanya loh. Temanya tadi udah gue bilang ya. Gue ngomong apa sih? Ya maksudnya kita tuh harus menghargai temanya. Misalnya dia udah bikin, mereka bisa membuat ini tuh benar-benar dari essential oil atau molekul yang benar gitu. Jadi kalau gue boleh apa? Boleh ngejudge, setidaknya ini bukan refilan ya. Kalau gue sih kayak begini. Coba kita cek aja. Pertama, alkoholnya pun bagus ya. Alkoholnya bagus. Terus daya daya apa namanya, daya pancarnya itu stabil gitu, stabil, dan dia tuh nggak terlalu oily. Oil sih pasti iya kalau gua semprotnya banyak ya, tapi di sini nggak seperti kayak parfum refill gitu. Ini bener-bener parfum yang diracik. Dan wanginya tuh bener-bener wangi notes gitu. Nanti kan wangi notes. Jadi bukan wangi parfum ini ditambahin apa gitu. Jadi lebih bener-bener kelihatan nih notes-nya tuh, misalnya tadi pakai cedarwood ya cedarwood, tapi misalnya pakai apa tadi, eh, cherry ya, ada cherry-nya ya. Ada cherry-nya ya, iya cherry ya cherry gitu. Iya benar-benar. Jadi benar-benar kayak notes-notes-nya tuh emang ada di dalamnya. Terus dan ini nggak mengarah pada satu brand tertentu gitu ya. Jadi menurut gue Fiverr, it's really really a good perfume. Walaupun harganya murah, tapi ini benar-benar dipikirin sih. Emang simple banget, simple banget dari notes-notesnya. Nggak ada yang benar-benar pakai akord gitu ya. Di Honey tuh, Honey-nya emang apa sih namanya? Nah, kalau gue bilang mungkin di penjelasan di Tokped-nya ini itu rada-rada misleading, yang menurut gue harusnya sih citrus itu mau diberatkan seperti apapun, molekulnya tetap aja ada di top note sih. Kalau udah ada citrus di base note itu gue rada bingung gitu. New juga mungkin di waktu bikin si sandalwoodnya itu digabung dengan citrus supaya eh, cita-citanya ngangkat si sandalwoodnya gitu, atau memperterang sandalwood. Ya mungkin itu sah-sah aja sih kalau emang perfumernya pengen seperti itu. Dan menurut gue intinya ini worth it banget sih dengan harga 190.000 ya. Nah ini tuh kalau lu nggak mau blind buy bisa beli yang starter pack kayak gini gitu. Terus botolnya pun botol kotak ya, kayak biasa gua bikin ya. Botol-botol simple kotak, terus ya standar yang ada di pasaran aja ya. Intinya sih buat perfumernya kayaknya masih di entry level ya. Tapi menurut gue udah pada jalur yang benar gitu, dan ini hasilnya pun kelihatannya pun udah cukup solid gitu, apa namanya, urutan dari si notes-nya. Dan yang penting itu adalah taste-nya. Taste-nya tuh jadi misalnya kalau kita punya apa namanya, bakat gitu. Bakat itu harus didukung oleh taste. Jadi misalnya lu bisa ngelukis ya, lu ngelukisnya ya ngelukis yang bagus-bagus, yang taste-nya bagus, yang justru malah itu bisa dijadiin mahal gitu ya. Bukan taste yang lu gambar-gambar mungkin horor atau apa yang bener kayak gambar anak-anak. Ya gue nggak ngerti juga sih, itu lebih ke disturbing-nya. Kalau ini benar-benar ke arah, kalau dianggap dengan lukisan,
Ini benar-benar ke arah yang lebih cenderung lu wangi-wangi umum yang cerah gitu. Kalau gue eh, apa namanya beri penilaian dari ketiga ini, gue sih cocoknya lebih ke bitter honey. Bitter honey itu atau royal oak. Di royal oak walaupun wanginya pasaran ya, tapi gue suka. Nah, bitter honey itu ya apa gue suka tuh karena dia mengingatkan gue sama keluarga gue ya. Ini abang gue juga pakai parfum kayak begini sih. Jadi memang rada nggak konsisten si bitter honey ini. Rata-rata semuanya sih. Jadi ada yang fruity terus lama-lama menjadi ke woody gitu. Dari uh, dari cerahnya citrus ke fruity, terus baru semuanya balik ke wood. Ini dari tiga-tiga ini tuh kayak gitu. Iya, kalau misalnya gue apa uh, berapa namanya nilai Ambroxy Woods itu sebenarnya jarang-jarang ada yang wanginya tuh mau kayak begini-begini gitu. Si Ambroxy Wood itu uh, tipe parfum yang jadul, yang biasanya tuh mungkin tahun 60 70-an itu biasanya kebanyakan perfumer tuh pakai sandalwood di situ. Jadi mungkin yang punya kakek atau nenek yang apa dulu di rumahnya ada furniture dari cendana gitu ya. Itu tuh pasti keinget ke mereka gitu. Dan menurut gue sih nggak ada salahnya si Ambroxy Wood ini mengincar ke arah sana gitu. Jadi yang tipe-tipe wangi yang nostalgic, nostalgic. Oke, ini menurut gue cukup oke sih parfumnya. Dari ketiga ini gue tadi lebih cenderung milih ke Bitter Honey karena cukup enjoyable dan fun, fun banget. Untuk Royal Oak bukannya berarti nggak enak ataupun Ambroxy Wood nggak enak ya, tapi kalau misalnya dengan kepribadian gue tuh gue cocoknya sama si Bitter Honey. Gitu. Iya, 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 iya. Kalau misalnya gue rapat seharian, gue pasti bakal pakai Ambroxy Wood sih kalau gue punya. Begitu. Untuk teman-teman yang udah pernah coba Fivers, tulisannya Fivers. Itu pakai S belakangnya. Nah, itu silahkan tulis di komentar deh. Misalnya, lu tuh sukanya yang mana sih? Tapi kalau gue cenderungnya sih lebih ke bitter honey. Karena gue suka honey dan cherry. Cherry not to eat ya, but to smell. Kayak gitu. Sebentar juga sih. Apa? Cherry-nya lebih langsung balik ke honey dan jadi lucunya tuh kalau honey itu dia molekulnya itu di tengah-tengahnya tuh kayak bolong. Jadi misalnya kayak lu pakai honey di parfum lu gitu di apa namanya? Lu ngebuat parfum dengan honey gitu ya. Itu tuh lucunya honey itu dia ada di top notes dan di base note. Jadi di middle note-nya justru kosong. Biasanya kalah sama kayak buah-buahan dan bunga-bungaan gitu. Tapi nanti pas sudah selesai bunga atau itunya, dia akan muncul lagi tuh. Lucunya kayak gitu sih, kan gitu. Berarti ini benar-benar pakai essential oil honey ya. Ya biasanya kayak begitu. Kalau molekulnya honey emang rada susah didapatnya. Uh, Oke, sekian dulu sih. Sebenarnya gue pengen banget buka buka first impression kayak begini tuh bareng orang-orang, bareng teman, bareng orang yang baru kenal mungkin. Jadi benar-benar apa ya kita nggak mengacu sama satu subjektifnya gue aja menilai sesuatu gitu. Tapi mungkin ada apa pertimbangan lain gitu. Misalnya gue sukanya yang ini, ada orang lain sukanya yang ini gitu. Mungkin seru juga kali ya bikin video kayak gitu. Nah, oke, dengan segini cukup gue akhiri dulu.
Ini dari Fivers, merek lokal. Jangan lupa disupport merek-merek lokal lah. Jangan lupa disupport merek-merek lokal. Dan apa ya? Kalau yang belum subscribe nih, yang udah subscribe, thank you very much. Tapi kalau yang belum subscribe, tolong di subscribe nih. Tanggung tinggal 100 orang lagi, 100 sekian orang lagi lah, biar gue bisa dapat monetisasi. Nah kan lumayan, jadi gue bisa reviewnya nggak cuman starter pack begini, tapi udah bisa full battle gitu. Kan gue pengen juga kayak begitu ya, masukin. Cukup sekian aja. Kalau infonya berguna ya di like ya, jangan lupa ya. Terus jangan lupa subscribe yang belum, tadi kata gue. Terus ini akan gue pakai di beberapa hari ke depan untuk gue coba fullware-nya. Jadi gue pengen bikin kesimpulan, video kesimpulan. Gitu. Ini baru first impression aja. Oke, see you, bye bye.